Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Kalian sedang menyaksikan video serial terbaru saya, yaitu tentang pemrograman fundamental. Masih bersama saya, Muhammad Afandes. Ke depan, kita akan mempelajari bagaimana cara membuat program dasar atau bagaimana konsep-konsep pemrograman itu. Ya, penasaran kan? Nah, sebelum itu, kalian perlu tahu dari judulnya bahwa ini bukanlah sebuah tutorial, tapi ini lebih kepada pembelajaran konsep-konsep pemrograman dasar. Jadi, kalau kalian berharap di sini bakal banyak tutorial ini itu tentang Java, ya mungkin kalian salah paham. Tapi, kalau kalian berharap bagaimana cara mempelajari sebuah program dari dasar sekali supaya kita mengerti konsep pemrograman itu. Nah, materi ini sangat cocok untuk kalian. Ya, daripada penasaran, yuk langsung saja kita mulai materi kita. Nah, sebelum itu saya ucapkan selamat datang dulu bagi kalian yang baru menyaksikan video ini. Ya, kebetulan ini adalah semester baru ya. Jadi video ini saya buat juga dalam rangka perkuliahan pemrograman fundamental yang memang pada semester ini saya ajarkan. Beberapa waktu yang lalu, saya sering mendapatkan pertanyaan, Pak, gimana ya Pak cara mulai belajar ngoding atau belajar pemrograman? Ada juga yang nanya, Pak, saya pengen bisa bikin program. Mulai belajarnya dari mana ya Pak ya? Pertanyaan-pertanyaan tadi, itu semua akan terjawab pada materi pemrograman fundamental ini. Jika kalian penasaran bagaimana materi ini, jangan kemana-mana ya, tonton terus video ini sampai selesai. Saya yakin setelah kalian nonton video ini, kalian akan mendapatkan gambaran besar bagaimana pemrograman itu sebenarnya. Yuk langsung saja. Materi ini saya bikin khusus untuk kalian yang memang belum pernah belajar pemrograman. Jadi jangan khawatir, kalian yang belum pernah belajar pemrograman bakal bisa untuk memahami materi ini. Ya memang karena pemrograman fundamental itu dasar sekali ya. Ini adalah jembatan bagi kalian yang sama sekali belum mengenal tentang pemrograman, ingin belajar tentang pemrograman. Begitu juga dengan mahasiswa teknik informatika, mahasiswa sistem informasi, atau RPL. Kalau kalian adalah salah satu dari mahasiswa itu, dan tahun ini baru lulus masuk ke dalam jurusan itu, maka materi ini sangat cocok untuk kalian pelajari. Kenapa? Karena memang biasanya di semester-semester awal yang kalian pelajari itu adalah materi kuliah seperti ini. Di beberapa kampus, materi ini berbeda namanya. Ada yang kasih namanya dasar pemrograman. Ada juga yang kasih nama pemrograman fundamental. Ada juga yang kasih nama pemrograman 1. Gitu ya. Jadi di beberapa kampus akan berbeda nama materi ini, tapi secara umum kontennya mirip-mirip. Bagi kalian juga yang masih sekolah, nggak jarang ya sekarang saya ketemu anak-anak sekolah yang sudah mulai belajar coding. Baik secara otodidak ataupun dari sekolahnya sudah ada ekstrakurikuler seperti ini. Ya, ataupun kalian yang memang tertarik sebenarnya untuk menjadi programmer. Siapa saja, maka materi ini merupakan materi awal sekali yang perlu kalian pelajari sebelum serius mempelajari sebuah bahasa program tertentu. Nah, tentunya kalau kalian adalah salah satu yang berharap bisa menguasai materi itu dengan instan, maka materi ini kurang cocok untuk kalian. Kenapa? Karena pembahasan kita ke depannya akan pelan-pelan. Jadi kalau kalian berharap instan, terpaksa kalian harus banyak skip video ini. Kenapa begitu?
Karena ketika kita mempelajari fundamental, kita harus pelan-pelan karena konsep fundamental ini harus benar-benar kita pahami. Ini juga tidak cocok bagi kalian yang malas membaca. Karena materi ini didukung oleh praktek. Nah, ketika kita mempelajari teori tertentu, kita akan langsung praktek. Kalau kalian hanya melihat praktek yang saya lakukan di video ini, tanpa kalian praktekkan, maka kalian tidak akan mendapatkan apa-apa dari video ini. Ya, gitu ya. Nah, berikutnya, mempelajari pemrograman fundamental sebenarnya bagus ya. Kalian itu akan mudah memahami konsep dasar pemrograman. Apa saja bahasa pemrogramannya? Ya, ketika kita bicara tentang fundamental, kita sebenarnya tidak terikat dengan satu bahasa pemrograman. Kalian sebenarnya bisa menggunakan bahasa pemrograman apa saja untuk mengikuti pelajaran fundamental ini. Sehingga kalian tidak perlu untuk mempelajari banyak bahasa program. Sebentar-sebentar belajar Java, sebentar-sebentar belajar Python, belajar JavaScript, dan sebagainya. Ya nggak perlu sebenarnya. Cukup kita pilih satu bahasa program saja untuk kita gunakan dalam pembelajaran fundamental. Karena ketika kita sudah mengerti tentang fundamental, menggunakan satu bahasa pemrograman saja, maka kita akan mudah mempelajari bahasa pemrograman yang baru. Kalian perlu tahu bahwa sekarang-sekarang ini banyak sebenarnya bahasa pemrograman baru yang muncul. Seperti Golang, Rust, dan sebagainya. Saya yakin kita tidak akan cukup waktu untuk mempelajari banyak bahasa pemrograman yang ada. Jadi, simpelnya menurut saya adalah kita pelajari fundamentalnya dulu, apa saja bahasa pemrogramannya. Kalau kita sudah ngerti tentang fundamental ini, ketika dibawakan ke bahasa pemrograman lain, kita akan mudah untuk mempelajari bahasa pemrograman itu. Jadi dengan begitu, kita tidak akan terikat dengan satu bahasa pemrograman saja. Kebayang dong kalau seandainya kita belajar Java, terus ternyata ada yang minta pengen bikin sebuah program berbasis web. Lah, bagaimana belajar HTML-nya? Bagaimana belajar JavaScript-nya? Tentu kita akan kerepotan kalau seandainya kita hanya tergantung dengan satu bahasa programan saja. Cuma, pada video ini, saya akan fokus menggunakan bahasa pemrograman Java, satu Java saja. Kalian boleh sebenarnya menggunakan bahasa pemrograman lain. Cukup kalian sesuaikan saja materi ini dengan bahasa pemrograman kalian. Nggak akan masalah kok. Jadi santai aja ya. Cuma nggak akan mungkin dong di video ini saya menggunakan banyak bahasa program gitu ya. Nah, itulah mengapa saya memilih Java. Salah satu alasannya karena memang Java ini sintaknya sangat ketat. Sintak itu kayak aturan penulisan coding ya. Kalian harus ikut aturan Java. Kalau enggak, program kita tidak akan jalan. Salah satu aturan yang ketat di Java itu adalah keharusan untuk mendeklarasikan variabel. Ada bahasa pemrograman lain yang dalam urusan deklarasi variabel itu tidak wajib. Contohnya JavaScript. Kebayang dong kalau seandainya misal kayak gini ya. Ketika kita mempelajari JavaScript dan terbiasa mempelajari JavaScript dan kita tidak membiasakan melakukan deklarasi, ini akan mempersulit kita sewaktu pindah ke bahasa pemrograman lain. Misalnya bahasa Java atau bahasa C# atau bahkan bahasa C gitu ya. Kalian akan heran, loh kenapa harus deklarasi? Di JavaScript nggak wajib kok. Nah, ini yang saya bilang akan mempersulit pembelajaran kalian ketika pindah ke bahasa pemrograman lain. Itulah mengapa saya menggunakan Java, karena memang aturannya sangat ketat. Ketika kita pindah ke bahasa pemrograman yang aturan sintaknya kurang ketat, maka kita akan mudah untuk mempelajarinya. Ya, selain itu, Java juga murni OOP atau Object Oriented Programming.
Ya, kalian harus tahu ya bahwa OOP saat ini merupakan kebutuhan minimum bagi kalian calon programmer. Karena ini adalah modal dasar kalian bagaimana membuat program yang simple ataupun program yang sangat kompleks. Dengan memahami OOP, kalian akan mudah membuat program walaupun program itu kesannya rumit. Kalau akhirnya kalian bertanya, apakah setelah ini saya bisa bikin program, Pak? Tunggu dulu. Pemrograman fundamental itu nggak sama dengan pelajaran membuat aplikasi. Coba bayangkan, misalnya kalian ingin membuat sebuah film. Pemrograman fundamental itu adalah dasar-dasar menggunakan kamera. Jadi, misal, kalau kalian sudah mempelajari dasar-dasar kamera, nggak langsung otomatis kalian bisa membuat film. Ada banyak materi tambahan lainnya yang harus kalian pelajari sebelum bisa membuat film. Misalnya, kalian harus mempelajari bagaimana cara membuat skenario, bagaimana teknik sinematografi. Baru setelah itu kalian bisa membuat film. Begitu juga ketika kalian membangun rumah. Kalian harus mempelajari dulu dasar-dasar bahan bangunan dan dasar-dasar alat-alat bangunan. Misalnya alat gerinda, bagaimana cara pakainya? Gergaji, bagaimana cara pakainya? Ya, setelah kalian mempelajari semua itu, kalian akan mempelajari bagaimana membuat fondasi. Barulah bisa setelah itu membangun sebuah rumah. Apakah banyak? Ya, memang banyak. Semua butuh waktu. Kalau kita hanya mengikuti tutorial, itu belum tentu kita akan mengerti tentang tutorial itu. Kalaupun nanti di sini kalian bisa membuat program, itu belum tentu mengerti tentang bagaimana program itu bekerja. Maka kita harus belajar pemrograman fundamental ini pelan-pelan, santai saja. Kita akan bagi video ini menjadi beberapa video ke depannya. Masing-masing video kita akan fokus membahas materi-materi khusus. Apa saja materi yang kita pelajari? Ya, salah satunya adalah kita akan mempelajari tentang apa itu program. Kalian semua harus mengerti dulu program itu apa. Nggak mungkin dong kita ingin membuat rumah, nggak tahu rumah itu seperti apa. Jangan-jangan jadinya gedung gitu ya. Nah, makanya kita harus tahu dulu yang namanya program itu seperti apa. Baik program kecil ataupun program skala besar. Kita juga akan mempelajari tentang pemrograman dasar, posisi kita ada di mana, apa konsep-konsep dasar pemrograman itu. Jadi beda ya antara program dan pemrograman. Selanjutnya kita akan bahas juga tentang data, variabel, tipe data, operator, dan banyak lagi ya materi-materi yang harus kita pelajari. Kedepannya kita akan bahas ini satu persatu per videonya. Setelah kita bahas ini semua, saya yakin kalian akan mendapatkan gambaran luas yang jelas bagaimana sebuah program itu akhirnya dibuat. Untuk video kali ini kita cukupkan dulu materinya. Kita akan lanjutkan ke materi yang lebih serius pada video selanjutnya. Oke, jangan kemana-mana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.